Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Bransyah dari program studi Magister Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ulasan mengenai bab kedua yang berjudul Konsep Tentang Tuhan dari buku Memahami Hakikat Budi Luhur. Dari 9 bab yang terdapat dalam buku tersebut, saya memilih bab kedua dikarenakan menurut saya pembahasannya cukup menarik dan memiliki cakupan yang luas. Bab ini tidak hanya membahas mengenai konsep Tuhan, tetapi juga membahas hubungan manusia dengan Tuhan, keberagaman cara manusia memahami dan menyebut Tuhan, posisi manusia dalam kehidupan dan alam semesta, serta konsep mengenai godaan ataupun kejahatan, serta nilai-nilai yang dapat menjadi pedoman manusia dalam menjalani kehidupan. Dalam menyampaikan ulasan ini, saya akan berusaha untuk melihat isi bab dan isi buku ini dari sudut pandang pemahaman dan refleksi, bukan untuk membandingkan atau menilai benar dan salahnya suatu agama ataupun kepercayaan, dikarenakan pembahasan mengenai Tuhan merupakan sesuatu yang sangat luas dan memiliki banyak perspektif. Pada awal bab kedua, penulis membahas mengenai konsep Tuhan yang bersifat universal. Dalam buku ini dijelaskan bahwa Budi Luhur tidak mengenal pembagian Tuhan berdasarkan bangsa, wilayah, ataupun kelompok tertentu. Penulis menekankan konsep Tuhan sebagai Tuhan semesta alam, di mana kalau saya memahami gagasan tersebut yang ingin disampaikan bahwa manusia memiliki latar belakang yang sangat beragam. Manusia juga memiliki berbagai bahasa, berbagai budaya, tradisi, dan cara dalam memahami kehidupan. Karena adanya keberagaman tersebut, istilah yang digunakan untuk menyebut Tuhan juga dapat berbeda-beda. Di dalam buku ini juga diberikan berbagai contoh istilah dan dari berbagai bahasa dan kebudayaan untuk menyebut Tuhan itu sendiri, seperti Allah, Tuhan, God, dan lainnya. Menurut saya, penulis ini ingin menunjukkan bahwa perbedaan istilah ataupun bahasa tidak harus dipandang sebagai alasan untuk memisahkan manusia. Bahasa juga memang pada dasarnya juga memang berbeda-beda. Namun, satu konsep dapat memiliki istilah yang berbeda dalam bahasa yang berbeda juga. Sebagai contoh sederhana adalah dalam bahasa Indonesia, kita menggunakan kata Tuhan, sedangkan dalam bahasa Inggris terdapat istilah God. Perbedaan istilah tersebut menunjukkan bahwa perbedaan bahasa bukan sesuatu yang harus dijadikan sebuah alasan bagi manusia untuk saling bermusuhan. Saya melihat bagian ini sebagai sebuah ajakan untuk memahami keberagaman manusia. Kita hidup di dunia yang memiliki banyak sekali latar belakang. Oleh karena itu, kemampuan untuk saling menghormati perbedaan menjadi sesuatu yang sangat penting di sini. Selanjutnya, buku ini juga mengutip sebuah falsafah Jawa, yang dimana artinya itu adalah Tuhan itu satu, ada di mana-mana, abadi, dan menciptakan alam semesta beserta isinya, dan menjadi Tuhan yang disembah oleh seluruh penghuni alam semesta dengan cara mereka masing-masing. Lalu, secara umum kalimat tersebut menjelaskan gagasan bahwa Tuhan itu satu, ada di mana-mana, abadi, dan menjadi pencipta alam semesta, sementara manusia memiliki cara masing-masing dalam menyembah atau memahaminya. Menurut saya, bagian ini menarik dikarenakan menunjukkan bahwa manusia memang memiliki cara pandang yang berbeda-beda dalam memahami sesuatu yang bersifat transenden. Perbedaan tersebut merupakan bagian dari perjalanan manusia dan kebudayaan. Setiap masyarakat berkembang dengan sejarah, bahasa, dan tradisinya masing-masing. Oleh karena itu, ketika kita menemukan adanya perbedaan dalam cara manusia memahami Tuhan, menurut saya, hal yang paling penting adalah bagaimana kita tetap bisa menghargai manusia lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering menemukan perbedaan dalam banyak hal. Misalnya perbedaan pendapat di lingkungan pendidikan, pekerjaan, ataupun masyarakat. Dan tidak semua perbedaan itu harus menghasilkan konflik. Justru, kemampuan untuk berdiskusi dan menghargai sudut pandang yang berbeda merupakan salah satu bentuk kedewasaan dari manusia. Salah satu pesan yang cukup kuat dalam bab ini adalah mengenai hubungan manusia dalam keberagaman dan konflik. Penulis menjelaskan bahwa keberadaan berbagai agama dan kepercayaan seharusnya tidak menjadi alasan bagi manusia untuk saling bertengkar ataupun berperang. Saya melihat pesan ini bukan hanya relevan dalam konteks agama, tetapi juga relevan secara umum dalam kehidupan sosial. Karena konflik itu dapat muncul dari berbagai macam perbedaan seperti perbedaan pendapat,
perbedaan kepentingan, perbedaan budaya, perbedaan cara berpikir. Bahkan perbedaan yang seharusnya sangat kecil pun dapat menjadi konflik apabila masing-masing pihak tidak mau saling memahami. Di mana menurut saya, salah satu hal yang dapat kita pelajari dari bagian ini adalah pentingnya menghormati orang lain tanpa harus kehilangan prinsip pribadi. Bab ini juga membahas mengenai utusan Tuhan dan petunjuk yang diberikan pada manusia. Dalam buku ini disebutkan beberapa tokoh dari tradisi keagamaan yang berbeda sebagai utusan Tuhan. Saya juga memahami bagian ini sebagai pandangan penulis mengenai bagaimana manusia memperoleh tuntunan dalam menjalani kehidupan. Karena pembahasan mengenai tokoh-tokoh tersebut berkaitan dengan keyakinan dan tradisi yang sangat beragam, saya tidak ingin dan tidak akan membandingkan mana yang lebih benar ataupun salah di sini. Saya lebih melihat pesan umumnya, yaitu bahwa manusia membutuhkan pedoman, yaitu pedoman moral dalam menjalani kehidupan. Menurut saya ini merupakan sesuatu yang cukup universal juga. Manusia membutuhkan nilai untuk menentukan bagaimana seharusnya mereka bersikap, misalnya nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kasih sayang, dan kepedulian terhadap orang lain. Nilai-nilai tersebut dapat membantu manusia menentukan tindakan yang sebaiknya dilakukan ketika menghadapi berbagai situasi. Lalu bagian berikutnya dari buku ini adalah manusia itu sangat kecil dibandingkan dengan alam semesta. Buku ini memberikan perumpamaan bahwa manusia dengan Tuhan seperti setitik darah yang berada di dalam tubuh manusia itu sendiri. Sebuah sel darah yang berada di dalam tubuh manusia, tetapi sel darah itu tidak mungkin memahami keseluruhan tubuh manusia secara sempurna. Menurut saya, analogi tersebut digunakan untuk menggambarkan keterbatasan manusia. Manusia memang memiliki kemampuan untuk berpikir, mempelajari berbagai hal, tetapi manusia juga memiliki keterbatasan. Hal ini kemudian dijelaskan melalui gambaran alam semesta, yaitu kita hidup di bumi. Bumi merupakan bagian dari tata surya merupakan bagian dari galaksi, dan alam semesta itu sendiri terdiri dari begitu banyaknya galaksi. Karena ketika kita melihat skala tersebut, kita dapat menyadari betapa kecilnya posisi manusia. Sesuatu yang bagi kita terkadang sangat besar seperti bumi, ternyata hanya merupakan sebagian kecil dari alam semesta itu sendiri. Menurut saya, pesan yang dapat diambil dari sini adalah kerendahan hati. Manusia harusnya merasa bahwa manusia itu tidak seharusnya merasa bahwa dia itu adalah pusat dari segala sesuatu. Kita memang memiliki kemampuan berpikir yang luar biasa, tetapi kemampuan tersebut juga memiliki batasan tertentu. Karena itu, semakin banyak kita belajar, seharusnya kita semakin menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang kita itu belum ketahui. Lalu pada poin selanjutnya, kalau saya hubungkan dengan kehidupan sehari-hari, konsep ini menurut saya cukup relevan, di mana terkadang kita tuh fokus terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Kita tuh misalnya mengalami kegagalan, kita merasa seolah-olah kegagalan tersebut adalah akhir dari segalanya. Ketika kita mendapatkan keberhasilan, kita bisa merasa bahwa diri kita itu lebih hebat daripada orang lain. Tetapi ketika kita melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas, kita menyadari bahwa manusia itu hanyalah salah satu bagian kecil dari kehidupan. Menurut saya, kesadaran seperti ini bukan berarti membuat manusia itu nggak berarti. Justru sebaliknya, karena kehidupan manusia itu sangat terbatas, kita seharusnya menggunakan waktu yang kita miliki dengan sebaik mungkin. Kita bisa menggunakan kemampuan yang kita miliki untuk belajar, bekerja, membantu orang lain, dan memberikan sesuatu yang bermanfaat. Jadi, menurut saya, menyadari bahwa manusia itu kecil bukan berarti kita merendahkan diri, tetapi lebih kepada menempatkan diri kita itu secara proporsional. Kita boleh memiliki cita-cita yang tinggi, kita juga boleh berusaha menjadi orang yang sukses, tetapi kita tetap perlu memiliki kerendahan hati. Lalu, manusia yang berpaling dari nilai kebaikan. Nah, buku ini membahas kemungkinan bahwa manusia telah begitu jauh dari Tuhan, sehingga manusia dapat kehilangan pemahaman mengenai tugas dan kewajibannya. Menurut saya, bagian ini dapat kita refleksikan sebagai kondisi ketika manusia mulai meninggalkan nilai-nilai kebaikan.
Misalnya, seseorang mengetahui bahwa berbohong adalah sesuatu yang tidak baik, tapi dia tetap melakukannya. Seseorang mengetahui bahwa mengambil hak orang lain adalah sesuatu yang salah, tapi dia tetap melakukannya. Dalam situasi seperti itu, manusia sebenarnya menghadapi persoalan bukan karena tidak mengetahui apa yang baik, tetapi tidak mampu atau tidak mau menjalankan apa yang sudah diketahuinya. Menurut saya, ini merupakan salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan. Mengetahui teori tentang kebaikan itu memang relatif mudah, tetapi menerapkannya ketika kita berada dalam situasi yang sulit merupakan hal yang berbeda. Lalu, di buku ini juga membahas mengenai konsep iblis ataupun setan. Bagian menurut saya yang paling menarik sekaligus membutuhkan perenungan adalah ketika buku ini membahas mengenai konsep iblis ataupun setan. Dalam buku ini terdapat sebuah pernyataan, jadikan setan sebagai lawan, Tuhan pasti akan menjadi kawan. Kemudian penulis mempertanyakan apakah iblis atau setan benar-benar merupakan musuh Tuhan. Penulis juga mengajukan pemikiran bahwa iblis atau setan dapat dipandang sebagai bagian dari umat Tuhan yang memiliki tugas untuk menggoda atau merayu manusia. Untuk bagian ini, saya dapat memahami bahwa buku sedang menyampaikan perspektif atau konsep yang digunakan oleh penulis, bukan sesuatu yang perlu saya nilai sebagai benar atau salahnya terhadap keyakinan tertentu. Yang menurut saya menarik dalam konsep mengenai godaan manusia, dalam kehidupan, manusia memang selalu memiliki pilihan. Ada pilihan yang mudah, tetapi belum tentu baik, dan ada pilihan yang sulit, tetapi lebih bertanggung jawab. Misalnya, ketika kita membuat sebuah kesalahan, kita dapat memilih untuk mengakui kesalahan tersebut, tetapi kita juga bisa memilih untuk menyembunyikan atau menyalahkan orang lain. Ketika kita sedang marah, kita bisa memilih untuk meluapkan emosi, tetapi kita juga bisa memilih untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Dalam konteks tersebut, saya memahami bahwa setan sebagai lawan itu adalah simbol dari berbagai godaan atau dorongan yang dapat membawa manusia menjauh dari nilai-nilai kebaikan. Lalu, menurut saya kalimat jadikan setan sebagai lawan, Tuhan pasti menjadi kawan. Kalimat ini adalah salah satu inti refleksi dari bab tersebut. Kalimat ini bisa dipahami sebagai ajakan untuk mengenali apa saja yang dapat membuat kita menjauh dari nilai-nilai kebaikan. Misalnya, keserakahan, kesombongan, kemarahan, iri hati, kebohongan, dan keinginan untuk merugikan orang lain demi kepentingan pribadi. Kalau kita menyadari adanya dorongan-dorongan tersebut, maka kita mempunyai kesempatan untuk mengendalikannya. Sebagai contoh, ketika kita sedang marah kepada seseorang, kita tidak harus langsung memberikan respon. Kita dapat berhenti sebentar, lalu berpikir, kemudian menentukan apakah respon kita akan menyelesaikan masalah atau justru malah memperbesar masalah tersebut. Menurut saya, kemampuan untuk mengendalikan diri seperti itu merupakan salah satu bentuk dari budi luhur. Lalu ada hubungan konsep Tuhan dengan budi luhur. Setelah membaca keseluruhan bab ini, saya melihat adanya hubungan yang cukup kuat antara konsep Tuhan dan budi luhur. Budi luhur bukan hanya berbicara tentang bagaimana manusia memahami Tuhan, tetapi juga mengenai bagaimana pemahaman tersebut tercermin dari perilaku. Kalau kita menyadari bahwa manusia memiliki keterbatasan, maka kita seharusnya menjadi lebih rendah hati. Kalau kita menyadari manusia hidup bersama orang lain yang memiliki perbedaan, maka kita harusnya belajar menghormati perbedaan tersebut. Dan kalau kita mengenal nilai keadilan, kebijaksanaan, welas asih, serta kemurahan hati, maka kita dapat mencoba menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari juga. Lalu, pelajaran yang bisa saya ambil dari bab ini adalah setelah saya membaca bab 2 ini, ada beberapa pelajaran menurut saya dapat kita ambil. Pertama, manusia harus memiliki kerendahan hati. Kita memiliki kemampuan, tetapi kemampuan tersebut tetap memiliki batas. Lalu, kedua, perbedaan adalah sesuatu yang wajar dalam kehidupan manusia. Kita tidak harus memiliki pandangan yang sama dengan orang lain untuk bisa hidup berdampingan. Ketiga, nilai kebaikan harus diterapkan dalam tindakan juga. Mengetahui bahwa kejujuran itu baik
Tidak cukup jika dalam praktiknya kita tetap milih untuk berbohong. Keempat, manusia perlu mengendalikan dirinya. Kita selalu memiliki emosi, keinginan, dan berbagai dorongan, tetapi kita memiliki kemampuan untuk menentukan bagaimana kita merespon terhadap hal tersebut. Dan yang terakhir adalah kehidupan manusia memiliki keterbatasan. Karena itu, waktu dan kemampuan yang kita miliki sebaiknya kita gunakan dengan baik-baik. Lalu kesimpulannya adalah bab ini membahas bahwa manusia memiliki berbagai bahasa, budaya, dan cara memahami serta menyebut Tuhan. Perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi sebuah alasan untuk kita saling bermusuhan. Bab ini juga mengajak kita untuk menyadari posisi manusia yang sangat kecil dibandingkan luasnya alam semesta ini. Menurut saya, kesadaran tersebut dapat membantu manusia menjadi lebih rendah hati dan tidak merasa menjadi pusat dari segala sesuatu. Kalimat "jadikan setan sebagai lawan, Tuhan pasti akan menjadi kawan" dapat saya pahami sebagai sebuah ajakan agar manusia melawan berbagai dorongan yang dapat menjauhkan dirinya dari nilai-nilai kebaikan. Pada akhirnya, menurut saya inti dari bab 2 ini bukan hanya mengenai bagaimana manusia memahami Tuhan, tetapi juga mengenai bagaimana manusia seharusnya menjalani kehidupan, bagaimana kita bersikap pada orang lain, bagaimana kita menghadapi perbedaan, bagaimana kita mengendalikan diri, bagaimana kita menghadapi godaan, dan bagaimana kita tetap rendah hati ketika mendapatkan keberhasilan. Bagi saya, inilah hubungan antara konsep Tuhan dan budi luhur. Demikian ulasan saya mengenai bab 2, konsep tentang Tuhan dari buku Memahami Hakikat Budi Luhur. Saya berharap ulasan ini tidak hanya menjadi bagian dari tugas, tetapi juga menjadi bahan refleksi bagi saya pribadi mengenai bagaimana manusia dapat untuk lebih baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.